Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Simpleman ya. Jadi ini adalah treat yang kemarin akan saya lanjutkan hari ini. Dan ini adalah bagian terakhir dari cerita yang berjudul Tiang Kembar yang ditulis oleh Mas Simpleman. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Adzan zuhur berkumandang. Pak Imron mengetuk pintu kamar Dela selama tinggal di pondok pesantren. Beliau memeluk Dela kemudian mengantarkannya ke sebuah kamar. Bu Ida juga ikut menyambutnya. Matanya hitam, nampak lelah dan dihantui rasa penyesalan. Dela mencoba untuk menghibur dengan memeluknya. Insya Allah semua sudah ikhlas. Mas Iwan dan Pak Sugeng sudah menunggu di luar kamar. Di dalam kamar, Dela melihat Mbah Tona. Setelah mencium tangan beliau, Dela tertuju pada seseorang yang tengah duduk memandang jendela. Mbah Wira. Matanya kosong memandang keluar. "Mbah," kata Dela. Namun tidak ada jawaban. Tidak berhenti, Dela terus memanggil nama Simba. Namun sebanyak apapun ia memanggil, Mbah Wira seperti tidak mendengar siapapun. Di sana, Mbah Fatona menjelaskan, "Saat ini mungkin Mbah Wira sudah kosong. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan ingat siapapun dan tidak ingat apapun. Tidak bisa melakukan apapun. Makan harus disuapi, mandi harus dimandikan. Ya, seperti orang mati namun raganya tetap hidup. Dan tidak akan ada lelembut yang tertarik sama jiwa yang sudah kosong. Pernah melihat kenapa orang gila tidak pernah dirasuki kan? Ya, karena di mata mereka orang gila sudah tidak punya akal pikiran. Bau mereka teramat sengak, sehingga bangsa halus akan menjauhinya. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu. Dan Pak Imron sudah setuju. Insya Allah tidak akan ada yang mengganggu keluarga kalian lagi. Jin itu tidak akan kembali dan tidak akan berani, karena tiang kembarnya sudah runtuh satu." Siang itu keluarga Pak Imron dan semua yang ada di sana kembali pulang setelah berpamitan dengan semua orang di pondok pesantren. Ya, mereka sangat berterima kasih karena sudah membantu. Penuh perjuangan dan kesabaran. Mbak Wira dituntun oleh Pak Imron ketika berjalan. Dan beliau menurut saja. Tetapi tatapannya itu masih kosong. Sangat kosong. Raga tanpa jiwa. Penggambaran itulah yang Dela saksikan waktu itu. Dua bulan maksudnya ya, setelah peristiwa itu, Dela bermimpi lagi, bertemu dengan Mbah Wira kembali, dan tersenyum. Begitu ia terbangun dari mimpinya, Dela menemui Simba yang lebih banyak beraktivitas di dalam kamar. Ya, hanya melamun dan melamun. Namun pagi itu beda. Simba Wira bisa melihat Dela membelai wajahnya untuk terakhir kalinya.
Tidak ada yang tahu umur manusia. Setelah Della pergi dari kamar itu, siapa sangka Mbak Wira mengembuskan nafas terakhirnya. Della hanya bisa menatapnya dengan sedih. Tentu saja. Namun ia sudah ikhlas. Dan jawaban akan senyuman itu adalah jawaban Simbah yang mungkin sudah berterima kasih pada Della. Apakah di sini ceritanya berakhir? Ya, ceritanya memang berakhir sampai di sini. Aku nggak tahu harus menutup cerita ini dengan kalimat apa, tapi mungkin ada kalimat yang dari tadi aku pikirkan. Memang sebagai seorang manusia, mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu sudah merupakan hal yang tidak benar. Dan aku berharap siapapun yang membaca ini untuk tidak melakukan hal tidak terpuji semacam itu. BTW aku udah minta izin sama narasumbernya. Jadi terlepas dari semua itu, aku juga seorang manusia biasa yang mungkin melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan ini. Dan salah satunya mungkin penulisan ini. Tempat dan beberapa hal yang sengaja aku kaburkan atas permintaan narasumber tentu saja. So, aku sertain penutup cerita ini dengan kalimat-kalimat yang mungkin sudah sering kalian dengar. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dalam ceritaku kali ini. Dan terima kasih sudah membaca. Wassalam. Oke, saya nggak nyangka ya ternyata bagian terakhirnya pendek. Tahu gitu saya satuin sama bagian sebelumnya ya. Tapi itu nggak masalah karena memang saya pikir bagian terakhirnya ini panjang. Jadi sebenarnya itu akar permasalahan dari cerita ini itu dari ibunya si Della ya. Bu siapa itu namanya? Bu Ida ya. Jadi Bu Ida ini waktu menginap di salah satu penginapan yang ada di Gunung Kelut katanya, itu menemukan sebuah kalung. Tapi di sini tidak jelaskan kalung seperti apa. Cuman kalau pikiran kita ya, pikiran saya, ya namanya manusia, kalau kalung-kalungannya cuma dari plastik ya mana mungkin diambil kan. Kemungkinan besar ya pasti kalung emas lah. Terus diambil, tertarik ya. Ya namanya manusia kan lihat emas, wow gitu kan. Diambil sama Bu Ida dan gak ngerti ternyata di dalam kalung itu tersimpan sesosok jin ya, yang sedang mencari tiang kembarnya. Dan ternyata setelah kalung itu diambil dan dimasukkan tas, kalung itu hilang gitu kan. Setelah selidiki, ternyata yang membuang adalah Mbah Wira. Dan ternyata Mbah Wira sempat kayak apa ya, bernegosiasi lah dengan jin yang ada di dalam kalung itu. Jadi jin ini mau mencelakai keluarganya Mbah Wira gitu kan. Bapak ibunya Della serta Della lah ingin dicelakai. Bahkan awalnya si jin Rip ini mau merasuki tubuhnya Della. Ya namanya kasih sayang nenek ya terhadap keluarganya. Dia akhirnya bernegosiasi dan rela menjadikan tubuhnya sebagai wadah jin itu. Dan resikonya tentu saja kalau nggak kematian ya linglung itu tadi ya. Tapi sebenarnya saya anggap sebuah pengorbanan yang besar bagi seorang nenek. Mungkin kalau Mbak Wira tidak mengorbankan dirinya sebagai wadah daripada jin itu,
bisa jadi Della yang akan mati gitu kan. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.